Tanggal 21 Juni 2025 menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan oleh para pendaki di Gunung Rinjani. Di hari itu, Juliana Marins, perempuan muda asal Brasil berusia 26 tahun, memulai pendakian dari jalur Sembalun bersama seorang pemandu lokal dan 5 wisatawan mancanegara lainnya. Pendakian ini adalah impiannya sejak lama. Juliana dikenal sebagai seorang penari dan publicis di kampung halamannya, Niterói, dekat Rio de Janeiro. Ia sering membagikan momen-momen perjalanannya ke media sosial, termasuk ketika ia menuliskan Dream Hike di unggahan terakhirnya. Namun tak ada yang menyangka, pendakian itu justru menjadi yang terakhir dalam hidupnya. Setelah menempuh jalur menanjak dengan cuaca yang cukup cerah, rombongan mereka mulai mendekati kawasan tepi kawah Gunung Rinjani, salah satu titik paling berbahaya karena bebatuannya licin, curam, dan tanpa pembatas. Di titik inilah Juliana mulai merasa lelah. Ia meminta izin untuk melambat dan beristirahat sejenak. Rombongan yang lain terus berjalan perlahan, sementara Juliana berjalan di belakang, sendirian. Laporan resmi menyebutkan bahwa tak lama setelah itu, Juliana terpeleset dan jatuh ke dalam jurang sedalam 600 meter. Lokasinya sangat curam, dengan batu-batu besar dan vegetasi tipis. Tak ada yang sempat menariknya, tak ada yang melihat momen jatuhnya. Hanya satu hal yang pasti, Juliana menghilang dari pandangan. Pemandu dan rekan-rekan pendaki langsung panik, namun upaya pencarian awal tak membuahkan hasil. Kabut mulai turun. Hening menyelimuti Rinjani sore itu, dan Juliana belum ditemukan. Begitu berita hilangnya Juliana menyebar di base camp Sembalun, suasana langsung berubah tegang. Pihak pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani segera menghubungi tim SAR, dan pencarian pun dimulai malam itu juga. Namun medan di sekitar lokasi jatuhnya Juliana bukan jalur biasa, ia jatuh ke dalam jurang sempit yang nyaris vertikal, dikelilingi bebatuan dan kabut yang turun cepat dari puncak. Malam pertama, cuaca memburuk. Kabut menebal dan suhu menurun drastis. Pencarian dihentikan sementara karena visibilitas hampir nol. Tapi di tengah malam yang beku itu, sebuah keajaiban kecil terjadi. Beberapa pendaki yang masih berada di area sekitar mengaku mendengar teriakan minta tolong dari dalam jurang. Tak hanya itu, drone yang dikerahkan oleh relawan juga merekam kilatan cahaya, diyakini sebagai lampu senter dari Juliana. Selama 2 malam berturut-turut, cahaya itu muncul dan hilang. Teriakan pun terdengar samar, terkadang terdengar dalam bahasa asing. Tim SAR dan relawan makin yakin bahwa Juliana masih hidup, masih berjuang di dasar jurang untuk bertahan. Namun waktu terus berjalan. Jalur evakuasi sangat sulit dijangkau, bahkan oleh tim terlatih sekalipun. Pencarian hanya bisa dilakukan dari sisi tebing dengan tali dan alat panjat sederhana. Helikopter tidak bisa digunakan karena kabut dan angin kencang. Di Brasil, keluarga Juliana mulai panik. Mereka menerima informasi dari sesama pendaki bahwa putri mereka masih menunjukkan tanda-tanda hidup. Media sosial dipenuhi harapan, doa, dan kecaman terhadap lambannya evakuasi. Netizen Indonesia dan Brasil sama-sama menantikan kabar baik. Tapi malam demi malam berlalu. Harapan mulai terkikis. Cahaya senter itu tak lagi muncul. Suara dari jurang pun perlahan hilang. Namun satu pertanyaan masih menggantung di langit Rinjani. Apakah Juliana masih bertahan di sana? Tanggal 24 Juni 2025, hari keempat sejak Juliana dinyatakan hilang, menjadi titik akhir pencarian panjang yang melelahkan. Di tengah kabut yang belum juga mengangkat dan jalur batuan yang tetap curam dan licin, sekelompok relawan lokal akhirnya menemukan titik koordinat yang dicurigai sebagai tempat jatuhnya Juliana. Mereka turun perlahan menggunakan tali sepanjang 80 meter, menyusuri sisi jurang berbatu yang bisa runtuh kapan saja. Dan di sanalah ia ditemukan. Tubuh Juliana tergeletak dalam posisi meringkuk, berada di antara celah batu besar yang tampaknya menjadi tempatnya berlindung dari dinginnya malam. Jaketnya lusuh, tubuhnya kaku, dan tak ada lagi denyut kehidupan. Dari kondisi jenazah, dokter memperkirakan Juliana sempat bertahan hidup selama 1 hingga 2 hari pertama setelah terjatuh, membuat banyak pihak percaya bahwa bila evakuasi bisa dilakukan dalam waktu 6-8 jam setelah insiden, kemungkinan ia selamat sangat besar. Yang menyentuh banyak orang adalah fakta bahwa tim yang menemukan Juliana bukanlah SAR resmi,
melainkan para relawan dan porter lokal yang biasa mendampingi pendaki. Di antara mereka, sosok bernama Agam Rinjani menjadi perhatian. Ia dikenal sebagai porter senior yang sering turun tangan saat insiden pendakian. Agamlah yang pertama kali menyentuh tubuh Juliana dan menjaganya semalaman di dasar tebing sebelum proses evakuasi dimulai keesokan harinya. Agam menolak bicara banyak ke media. Tapi dari video amatir yang tersebar, ia tampak duduk diam di samping tubuh Juliana, hanya ditemani headlamp dan udara dingin yang menusuk. Ia berkata pelan, "Dia bukan siapa-siapa saya. Tapi saya manusia. Saya nggak bisa biarkan dia sendirian malam itu." Di tengah segala keterbatasan peralatan dan cuaca ekstrim, tubuh Juliana akhirnya berhasil diangkat dan dibawa ke bawah menggunakan tandu tradisional. Saat jenazah tiba di basecamp Sembalun, semua orang berdiri hening. Tangisan pecah. Harapan telah padam, tapi Juliana akhirnya pulang. Saat berita kematian Juliana Marins menyebar, rasa duka mendalam dirasakan tak hanya di Indonesia, tapi juga di Brasil, terutama di kota asalnya, Niterói. Namun tak lama setelah jenazahnya dievakuasi dari Gunung Rinjani, muncul gelombang kemarahan yang sulit dibendung. Keluarga Juliana menuding pihak otoritas Indonesia lalai dalam menangani pencarian dan evakuasi. Dalam wawancara dengan media Brasil, ayah Juliana mengatakan bahwa mereka menerima informasi yang membingungkan dan penuh kontradiksi. Pihak SAR sempat menyatakan bahwa Juliana sempat diberi makanan, air, dan selimut saat ditemukan. Namun keluarga menegaskan itu tidak benar. Berdasarkan kondisi jenazah dan keterangan relawan yang menemukannya, Juliana tidak pernah menerima bantuan apapun selama terperangkap di jurang. Lebih jauh, keluarga menyebut bahwa sinyal-sinyal kehidupan dari Juliana, berupa suara teriakan dan cahaya, sudah terdeteksi sejak hari pertama. Mereka meyakini, bila tim evakuasi merespons lebih cepat, nyawa Juliana bisa diselamatkan. "Ini bukan sekadar musibah alam, ini kelalaian," ujar salah satu anggota keluarga, penuh amarah. Kemarahan itu meluas. Tagar Justice for Juliana sempat viral di media sosial Brasil dan Indonesia. Banyak netizen mengkritik lambannya koordinasi antara pihak SAR, pengelola gunung, dan otoritas daerah. Beberapa video yang menunjukkan relawan lokal menginisiasi pencarian lebih cepat daripada tim resmi, semakin memperburuk citra penyelamatan. Di tengah semua itu, pemerintah Indonesia berusaha menjelaskan situasi, bahwa medan sulit, cuaca ekstrim, dan keterbatasan alat menjadi penghambat utama. Tapi keluarga Juliana tetap bersikukuh bahwa putri mereka tidak seharusnya meninggal sendirian di sana, dengan harapan yang sia-sia. Mereka menyiapkan langkah hukum. Mereka ingin ada pertanggungjawaban. Tidak hanya untuk Juliana, tapi agar tak ada lagi pendaki asing yang mati pelan-pelan di gunung karena sistem yang lambat dan tak terkoordinasi. Tragedi yang menimpa Juliana Marins mengguncang hati banyak orang, tak hanya karena ia meninggal jauh dari tanah kelahirannya, tetapi karena rasa ketidakadilan yang menyelimuti seluruh proses penyelamatan. Di Brasil, kematiannya menjadi perbincangan nasional. Media besar meliput kisahnya selama berhari-hari, sementara para aktivis, selebritas, hingga politisi mulai angkat suara. Presiden Brasil saat itu, Luiz Inácio Lula da Silva, secara resmi menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Juliana. Namun bukan hanya kata-kata yang ia berikan. Melalui keputusan Presiden nomor 12.535 tanggal 26 Juni 2025, pemerintah Brasil menetapkan bahwa negara akan menanggung penuh biaya pemulangan jenazah warganya yang meninggal di luar negeri, aturan yang sebelumnya tidak ada. Langkah ini menjadi awal lahirnya sebuah usulan legislasi baru yang dikenal dengan nama Lei Juliana Marins, UU Juliana Marins. RUU ini disahkan oleh mayoritas anggota parlemen Brasil dan menetapkan kewajiban negara untuk terlibat dalam proses repatriasi dan perlindungan hukum bagi warga Brasil di luar negeri, terutama dalam kasus bencana atau insiden alam. Nama Juliana menjadi simbol dari tragedi, lahir kepedulian dan reformasi. Sementara itu di Indonesia, nama Agam Rinjani mulai dikenal luas. Meski ia bukan anggota resmi SAR, perannya dalam menemukan dan menjaga jasad Juliana membuat banyak warga Brasil menyebutnya sebagai malaikat penjaga Rinjani. Beberapa media Brasil bahkan menyebut bahwa tanpa Agam, Juliana mungkin tidak akan ditemukan tepat waktu. Namun Agam menolak semua pujian.
Ia hanya berkata, "Saya cuma bantu semampu saya. Di gunung, kita semua saudara." Kini, di dasar jurang tempat Juliana ditemukan, relawan lokal memasang sebuah batu kecil bertuliskan, "Di sini, seseorang pernah bertahan. Namanya Juliana. Ia datang dengan mimpi, dan pulang dengan kehormatan." Juliana Marins mungkin telah tiada, namun suaranya tak hilang. Ia telah mengubah sistem, menggugah hati ribuan orang, dan meninggalkan jejak yang jauh lebih besar daripada sekadar kisah seorang pendaki. Ia adalah pengingat bahwa satu nyawa bisa mengguncang dunia, dan satu tragedi bisa memaksa dunia untuk berubah.